Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kepada teman-temanku sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Mulai dari telah diciptakannya manusia, hewan, alam, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini kita akan bahas tentang bersyukur atas nikmat Allah. Nah, ngomong-ngomong soal nikmat nih, ternyata ada 4 nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita ketahui. Nah, dari 4 nikmat itu apa aja sih kira-kira? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Kita nih ya, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita itu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat berlimpah dan tak terhitung jumlahnya. Nah, dari semua nikmat itu seharusnya sikap apa sih yang harus kita lakukan? Yang paling pastinya yang harus kita lakukan adalah kita harus bersyukur. Nikmat itu nggak cuma dari kuantitas saja loh, tapi juga dari kesehatan. Diberikannya kita wajah yang lengkap, punya kedua mata, hidung, dan mulut, itu semuanya nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Karena kesehatan itu mahal loh. Nih, misalkan ya, kita punya mata lengkap 2. Nah, itu misalkan sehat. Nah, misalkan ada juga orang yang punya kedua mata tapi matanya itu minus ataupun silinder. Nah, orang tersebut berpikir, kenapa sih mata gue ini minus? Kenapa sih mata gue ini silinder? Gue kan harus jadi pakai kacamata, gue nggak pede pakai kacamata. Kenapa sih mata gue tuh nggak dikasih sehat? Nah, kita tuh harus mengubah pola pikir. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mengubah pola pikir kita harus bersyukur. Kita harus berpikir, melihat gimana sih cara supaya kita bersyukur. Kita harus melihat orang yang di bawah kita supaya kita lebih bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Karena masih ada yang jauh lebih buruk dari kita tapi dia masih bisa menerima keadaannya. Kenapa kita yang sudah diberikan mata lengkap kita bisa melihat tapi kita malah mengeluh? Kenapa? Kita tuh harus sadar diri, kita selalu harus bercermin, dan dari hal tersebut kita tuh bisa jadi bersyukur. Kita harus berpikir, mengubah pola pikir kita menjadi, wah, alhamdulillah Allah telah memberi kedua mata saya yang lengkap, kedua mata saya yang masih bisa melihat. Walaupun mata saya silinder, walaupun mata saya minus, tapi saya masih bisa pakai kacamata. Adanya kacamata, saya bisa pakai kacamata, saya bisa melihat lebih jelas lagi. Saya bisa melihat seperti manusia-manusia pada umumnya. Dari saya pakai kacamata tersebut, tidak ada terkendala bagi saya untuk melihat. Karena kita bisa melihat itu nikmat yang tak terhingga ya. Kita bisa tahu semua wujud-wujud benda. Bagaimana misalkan, nih di depan kita ada apa nih? Di samping kita ada siapa? Yang berbicara dengan kita itu siapa? Itu semuanya nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nah, selain dari nikmat kesehatan, kan ada juga nih ya nikmat kuantitas. Nikmat kuantitas di sini maksudnya, misalkan nih, kita diberikan rezeki uang oleh Allah Subhanahu wa taala terbilang cukup rendah. Sehingga membuat kita ketika kita ingin membeli barang ini itu, kita tuh selalu serba cukup, serba pas, serba kurang, serba susah ya. Sehingga membuat kita berdoa, ya Allah, semoga saya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Engkau sehingga ketika saya ingin membeli suatu barang yang saya inginkan, saya tidak perlu lagi melihat harganya. Nah, yang perlu kita ingat nih ya, tidak semua loh doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Kenapa? Yang perlu kita ingat nih, Allah tidak akan memberikan kekecewaan kepada kita, tapi yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita nggak perlu merasa kecewa nih kalau misalkan doa kita belum dikabulkan ataupun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih misalkan ya, kita mintanya A, kita tuh sudah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, tapi kok doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berpositif thinking. Kenapa nih doa kita nggak dikabulkan oleh Allah? Nah, dari tidak dikabulkannya itu, yang pertama, bisa saja kita belum siap menerima rezeki tersebut jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bisa saja nih jika misalkan kita diberikan doa kita yang A, tapi membuat kita malah jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu kan pasti tahu yang terbaik untuk kita ya. Jadi kita nggak perlu merasa khawatir. Misalkan doa kita tidak dikabulkan yang A, pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Allah akan menggantikannya dengan yang B.
Nah, dengan yang B ini tidak kalah jauh lebih baik dari permintaan kita yang A. Nah, dengan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang B ini, nggak cuma baik untuk kehidupan kita di dunia aja, tapi juga baik untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, jadi kita tuh harus tetap berpositif thinking, kita harus tetap berdoa, berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh jangan kecewa kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sekarang kita akan bahas mengenai 4 hal apa aja sih yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, yang harus kita ketahui siapa sih yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, yang memberikan nikmat kepada kita tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Penguasa. Kita sebagai manusia hanya mampu berencana saja. Yang menentukan tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau seberapa banyak pun usaha yang kita lakukan, yang menentukannya tetaplah Allah, yang mengabulkannya tetaplah Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah mengabulkannya bukan hal yang kita inginkan, tapi hal yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih, kita cukup usaha dan berdoa saja menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tetap harus dengan berpikiran positive thinking. Yang kedua, kita itu harus tahu nikmat apa saja yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nikmat ini kan banyak ya, tak terhitung jumlahnya. Mau seberapa canggih pun alat yang dibuat oleh manusia, tetap nggak bisa ngitung seberapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang cukup kita ingat adalah setiap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita tidak menyadarinya. Dan dari hal itu, kita harus bersyukur. Nih, misalkan dari kita nih sekarang bisa bernafas, itu suatu hal yang harus patut disyukuri. Karena kalau misalkan kita nggak bisa bernafas nih ya, kita butuh ke rumah sakit, butuh lagi biaya yang besar. Nah, itu kan suatu hal yang sulit dan harus dilewati dengan begitu banyak mengeluarkan uang. Nah, dari hal ini kita tuh harus bersyukur karena kita dengan mudah bisa bernafas. Yang ketiga yang harus kita ketahui yaitu orang yang menerima nikmat dan bagaimana cara ia bersyukur atas nikmat itu. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang memiliki arti, sungguh jika kamu syukuri atas nikmat yang kuberikan kepadamu, maka akan kutambahkan nikmat yang kuberikan kepadamu. Dan jika kamu kufur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya azabku sangatlah pedih. Nah, dari ayat tersebut sudah jelaskan ya hukumnya bagi kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak mensyukuri hal nikmat sekecil apapun, itu akan mendapatkan ganjarannya di akhirat kelak. Yang keempat dan yang terakhir yang harus kita ketahui yaitu adanya ucapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesuai pada firman Allah surat Ad-Duha ayat 11, Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," yang memiliki arti, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Pada ayat ini, kita bisa mempraktikannya ketika kita ingin melakukan suatu hal kegiatan. Kita bisa mengawalinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika kita mengakhiri kegiatan tersebut, kita bisa mengakhirinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selain bentuk ucapan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus meyakininya di dalam batin kita. Selain itu, kita juga harus membuat diri kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, dari semua 4 hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk selalu bersyukur atas setiap semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita, Allah nggak akan ngasih yang buruk untuk kita. Jika kita berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diberikannya dan tidak dikabulkannya, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, bukan memberikan yang kita butuhkan. Jadi, setiap doa atau usaha yang kita lakukan, kita harus selalu berpositif thinking. Gimana hari ini udah bersyukur belum? Jangan lupa untuk bersyukur ya, karena dengan bersyukur kita akan dilipat gandakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita akan dijauhkan dari semua azab-azabnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.